Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Henggarjati dengan NIM H07200072 dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Saya di sini untuk memberi materi kepada Mas Faris, yang dimana mungkin materi ini bisa menjadi solusi untuk permasalahan yang terdapat pada lahan sawah yang ada di daerah ini. Yang pertama, saya perkenalkan dulu, ini adalah Mas Faris. Mas Faris ini adalah teman saya, yang dimana ayah dari Mas Faris ini merupakan petani padi yang mengolah lahan sawah yang ada di belakang saya ini. Nah, sebelumnya saya sudah sempat untuk mewawancarai ayah dari Mas Faris terkait permasalahan yang ada pada lahan sawah di daerah ini. Tetapi sayangnya saya tidak bisa memberikan materi secara langsung kepada ayah dari Mas Faris karena beliau ada keperluan yang lain. Jadi saya memutuskan untuk mewawancarai anaknya saja. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mas Faris, untuk varietas padi yang digunakan pada lahan sawah ini itu apa ya? Impari 32. Jadi varietas padi yang digunakan pada lahan sawah ini adalah varietas Impari 32. Nah, jadi permasalahan yang ada pada lahan sawah di daerah ini itu adalah kebanyakan lahan sawah di daerah ini itu masih memakai sistem pengairan tada hujan. Tada hujan itu apa? Jadi tada hujan itu adalah sistem pengairan lahan yang hanya mengandalkan curah hujan saja. Jadi ketika musim kemarau, lahan tersebut itu dibiarkan tidak diolah, seperti itu. Nah, jadi saya menyarankan, dan mungkin saran saya ini bisa menjadi solusi untuk permasalahan ini. Ya, ini saran saya adalah Mas Faris, terutama ayahnya, mungkin bisa mengganti jenis varietas padi dari Impari 32 menjadi varietas padi gogo. Jadi padi gogo ini adalah padi yang bisa ditanam pada lahan kering. Jadi dia itu tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup, seperti itu. Nah, jadi padi gogo ini juga memberikan banyak manfaat dan keunggulan. Nah, Mas Faris bisa dilihat di sini keunggulan dari padi gogo, bisa tolong dibacakan Mas Faris? Cocok di lahan kering dan ramah lingkungan. Nah, jadi di antara dari keunggulan dari padi gogo ini adalah cocok di lahan kering dan ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena penggunaan padi ini bisa meminimalisir penggunaan bahan kimia, pupuk, dan juga pestisida, seperti itu. Nah, di sini saya ingin berikan contoh gambar dari padi gogo pada Mas Faris. Seperti ini, bisa dipahami, Mas? Oh iya bisa. Ini adalah contoh dari padi gogo seperti ini. Iya. Nah, mungkin sampai di sini ada yang masih ingin ditanyakan, Mas Faris, atau sudah mengerti sepenuhnya? Jadi padi gogo ini dapat ditanam di berbagai jenis tanah, dan untuk pengolahan tanahnya itu sendiri seperti apa? Nah, jadi jenis padi gogo ini dia memang dapat ditanam di berbagai jenis tanah, terutama tanah dengan struktur remah. Jadi tanah dengan struktur remah itu apa? Tanah remah itu merupakan tanah yang sering ditemui pada lahan yang kurang mendapatkan air hujan, seperti pada lahan padi ini. Dan biasanya ciri-ciri tanah remah itu dia itu berpori dan terasa sedikit lebih kering daripada umumnya. Seperti itu, Mas Faris. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah cukup. Baik, jika sudah cukup, saya langsung memberi kesimpulannya saja. Jadi kesimpulannya adalah pada lahan sawah yang memakai sistem pengairan tada hujan, itu varietasnya bisa diganti dengan varietas padi gogo. Padi gogo ini adalah
varietas padi yang bisa ditanam pada lahan yang kering. Dan keunggulannya adalah dia itu selain cocok untuk ditanam di lahan yang kering, dia juga ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena dapat meminimalisir penggunaan dari bahan kimia, pupuk, dan juga pestisida. Selain itu proses pengolahan tanahnya juga tidak begitu rumit. Jadi sebelum ditanam padi gogo, tanah itu bisa sebelum musim hujan itu bisa diolah terlebih dahulu. Dan pengolahannya juga tidak harus menggunakan mesin seperti traktor, tapi juga bisa menggunakan hewan seperti itu. Jadi padi gogo ini juga tergolong lebih hemat penggunaannya seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Faris Ya, sama-sama. telah memberikan waktunya untuk saya beri materi, dan mudah-mudahan materi yang saya berikan tadi bisa diterapkan terutama bagi ayah dari Mas Faris untuk bisa mengatasi permasalahan dari sistem pengairan tada hujan yang diterapkan pada lahan sawah di belakang saya ini. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.